Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami dalam acara Berbinar. Berbincang bersama narasumber. Baik, kembali lagi dengan saya Nela Ikrami Mutmainah sebagai host hari ini, dan kita kedatangan tamu dengan Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Adewisa Marinda Saputri, biasa dipanggil Ica. Saya fisioterapis di Puskesmas Tanah Grogot yang saat ini lagi memegang program kesehatan tradisional. Oke, Mbak Ica, apa kabar nih Mbak Ica? Sudah lama kita tidak berbincang-bincang ya. Iya, alhamdulillah baik Nela. Nela gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah. kayaknya cuaca hari ini sangat buat sendu ya Mbak Ica ya. Ya, 2 hari ini kita benar-benar diguyur hujan dari malam ya. Tadi malam dari tengah malam sampai tadi pagi masih hujan deras. Oke Mbak Ica, hari ini kita akan membahas tentang apa ya? Hari ini berhubung saya adalah pemegang program pelayanan kesehatan tradisional, jadi kita bakal ngobrolin sehat secara alami dengan toga dan acupressure. Oke, untuk toga sendiri itu apa sih Mbak artinya? Oke, sebelum saya masuk ke toga nih ya, mungkin udah sering dengar, kalian Ella juga mungkin udah sering dengar ya, back to nature. Apa sih back to nature gitu kan, kembali ke alam. Tapi memang sebenarnya istilahnya kata-kata back to nature itu emang lagi hype banget juga sekarang, karena memang kita pasti namanya Indonesia ini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan alaminya, ya kan, yang tidak jarang itu pasti banyak manfaatnya juga. Nah, di antara beberapa banyak berjuta-juta tanaman itu tuh pasti ada manfaat yang bisa kita pakai untuk kesehatan kita. Karena kenapa? Rata-rata tuh jamu-jamu yang kita minum, Nela suka minum jamu nggak? Terakhir kali minumnya kunyit sih. Kunyit, tahu nggak manfaat kunyit? Kunyit atau kencur ya? Ayo, kunyit apa kencur? Itu lumayan jauh sih baunya ya. Oke. Ya, seperti yang kita tahu, toga sendiri itu singkatan dari tanaman obat keluarga. Tahu kan? Toga adalah tanaman obat keluarga. Dimana dengan adanya toga, kita itu sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang bagusnya lagi kalau kita tanam sendiri. Ya kan? Wah, jadi ladang tanaman toga sendiri ya? Betul. Karena kan pasti banyak manfaatnya. Kenapa kok harus toga gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Karena toga itu pertama murah. Murahnya kenapa? Kita bisa tanam sendiri. Iya, ya kan? betul. Walaupun memang di awal-awal menanam mungkin banyak perjuangannya ya, tapi setelah nanti sudah jadi, otomatis pasti manfaatnya kita juga yang merasakan ya kan. Yang kedua, aman. Aman dalam artian tidak seperti obat kimia, tapi bukan berarti obat kimia kita abaikan. Ya. Tahu sendiri kalau untuk toga ini atau tanaman obat ini juga tetap punya dosisnya. Jadi tidak bisa sembarangan juga kita minumnya. Misalnya Nela minum kunyit setiap hari, setiap pagi, siang, sore, nggak bisa kayak gitu juga, tetap ada takarannya sama seperti obat kimia, ya kan? Iya. Nah, jadi amannya dalam artian tetap dalam aturan dosisnya, ya kan? Terus gampang, ya. Gampangnya kenapa? Kita pasti di rumah itu pakai rimpang-rimpangan, mau itu untuk masak, ya kan? Kalau masak pasti pakai kayak gitu kan? Iya. Ya kan? Kayak kunyit, jahe, sereh. Nah, itu otomatis pasti kita semua punya di dalam kulkas. Ya, rata-rata pasti ibu-ibu di rumah tuh pasti pakai yang seperti itu. Nah, itu kenapa kita perlu banget yang namanya kita mengenal toga ini gitu kan. Nah, seperti itu, Nel. Oke, Mbak Ica, tadi kan bicara masalah dosis untuk toganya itu sendiri. Nah, itu takarannya berapa sih Mbak? Dosisnya itu yang sesuai dan sesuai anjuran. Oke. Jadi kalau untuk takaran itu memang harus dibilang harus tepat ya. Karena memang ini kan kita pakai untuk mengobati penyakit, yang bertujuan untuk mengobati penyakit. Nah, untuk takarannya sendiri itu macam-macam. Ada yang pakai gelas, ada yang hitungannya cangkir, ada yang sendok makan, ada sendok teh, ada jari, atau yang paling sering itu kalau kita malas nih pakai begitu-begitu, ada kan kadang tuh sejumput.
Ya. segenggam, Mm-mm. seiris ya kan. Nah, kalau kita mau pakai yang segenggam, yang kita pakai bukan genggam kita yang membuat, tapi genggam yang sakit. Misalnya Nela mau ngasih Oh. Ade Nela, misalnya Mm-mm. gitu kan. Genggamnya jangan pakai genggamnya Nela, pakai genggam Ade. Karena dosisnya sesuai Oh. dengan yang sakit gitu. Oh. Jadi emang banyak yang keliru ya biasanya ya kalau untuk takaran-takaran obat-obat obat-obat tradisional seperti ini, karena kan kita menggunakan, walaupun menggunakan herbal tetap kita harus dalam batasannya ya kan, seperti itu. Begitu. Kalau misalnya sejumput, ya sejumput itu dia pakai ujung aja. Jadi 5 Oh, jari begini ya. ujung dah. Ya, kayak kita ngambil, kalau misalnya kita ngambil sejumput garam, Mm-mm. sejumput gula, ya begini aja. Ya. Tapi kalau misalnya mau sejari nih, misalnya 1 jari. Jari siapa yang dipakai? Ya jari Jadi yang orang yang sakit. betul Oh, seperti iya. itu. Tadi kan Mbak Ica bilang jumput. Biasanya orang-orang tuh juga ada 1 jimpit. Itu kayak apa Mbak Ica? 1 jimpit itu dia, jadi kalau jimpit itu, kalau tadi jumput kan ujung-ujung jari. Mm-mm. Kalau 1 jimpit itu dia ibu jari dan jadi cuma 2 gini dong. Oh, Nih. kalau jumput semua jari, kalau Kalau misalnya jimpit, jimpit cuma 2 jari. betul, Oke. seperti itu nih. Nah, terus Mbak Ica, Mm-mm. sebenarnya untuk yang tanaman toga itu ada kriterianya sendiri nggak sih? Misalnya dia yang muda kah, yang Mm-mm. tua kah, atau Mm-mm. yang bagaimana kah? Oke. Kalau untuk memilih, kalau kita mau buat ramuan nih, kan namanya ramuan ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita mau meracik-racik Mm-mm. tanaman-tanaman obat ya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kita mau buat kunyit asam jahe, ya kan? Kunyit, asam, jahe. Oke. Atau kunyit atau beras kencur. Apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat ramuan itu? Yang pertama, dari kualitas bahannya. Jahe, kunyit kita lihat nih. Yang pertama harus segar, Oh ya. ya. Tidak boleh ada keriput, tidak boleh ada bekas-bekas hama atau bekas-bekas yang bolong-bolong hitam-hitam itu. Terus itu kita lihat lagi, kalau misalnya dia pakai ada batangnya, dilihat kulit batangnya bagaimana. Terus itu kalau misalnya kita mau pakaian dari umbi-umbian ya kan, itu harus dilihat warnanya, harus warna yang cerah, tidak boleh yang layu, Oh. seperti itu. Terus pokoknya kita lihat jangan sampai kita beli yang berjamur. Karena apa? Karena kita tujuannya buat sehat. Ketika kita memilih bahan-bahan itu tidak Segar. segar atau ada jamurnya seperti itu, otomatis kan pasti bukan jadi sehat lagi dong, malah Malah jadi nambah muncul. penyakit ya. Betul, seperti itu. Yang pasti juga harus dicuci dengan air yang mengalir. Itu yang paling penting ya, seperti Oh itu. ya, oke Mbak Ica. Mm-mm. Terus kira-kira untuk membuat ramuannya itu sendiri, Mm-mm. peralatan atau alat apa sih yang perlu digunakan sama orang-orang ini? Mm-mm. Apakah dengan ulekan kah? Mm-mm. Atau ditumbuk kah? Mm-mm. Atau seperti apa? Oke. Ini juga banyak yang salah kaprah ya, tapi memang ini masih paradigma kita, memang gambaran kita tuh emang biasanya kita sering pakai dari bahan aluminium. Oh ya. Ya, bahan timah, tembaga seperti itu kan. Nah, padahal sebenarnya saat kita membuat ramuan tanaman obat ini, yang paling dianjurkan itu adalah bahan dari stainless atau tanah liat seperti itu, atau bahan kayu. Ya, kenapa? Kenapa kan kok nggak boleh pakai yang berbahan aluminium, timah atau tembaga? Karena dia bisa bereaksi dengan ramuan sehingga menjadi toksik, malah Oh. mengurangi khasiat dari tanaman obat itu sendiri. Jadi mengurangilah dari manfaatnya seperti itu, malah bisa beracun juga gitu, Nel. Oh, iya. Heeh. Berarti yang perlu diperhatikan tadi untuk bahan-bahannya sendiri, Mm-mm. terus alat-alatnya yang digunakan ya Mbak Ica. Betul. Oke. Boleh juga pakai kaca sih sebenarnya. Sekarang kan lagi Kaca. hype. Sekarang kan lagi hype banget juga nih, kayak panci atau wajan atau kuali yang dari kaca kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa. Malah lebih bagusnya kalau pakai tanah liat sebenarnya. Jadi benar-benar mengembalikan konsep back to nature-nya itu ya, gitu kan. Oke Mbak Ica, tadi kan sudah dari bahannya, Betul. sudah dari alatnya. Mm-mm. Kemudian untuk cara membuatnya sendiri itu ada ketentuannya nggak? Misalnya dia sampai berapa menit atau maksimal ada 20 menit kah? Atau dia sampai teksturnya lembut atau gimana kah? Kayak gitu gimana Mbak Ica? Oke.
Kalau untuk cara membuatnya itu tergantung bahan yang mau kita buat ya. Kadang ada yang kita misalnya memakai yang tipenya mungkin kayak umbi-umbian, atau mungkin tipenya yang kayak yang mengandung minyak atsiri, salah satunya Minyak contohnya atsiri, minyak oke. atsiri itu dari sereh ya. Iya. Nah, tapi usahakan merebus apapun, mau itu yang kunyit apapun, itu tuh kalau bisa kita didihkan dulu airnya. Jadi kita didihkan dulu airnya 10 sampai 15 menit dengan api kecil aja. Kemudian yang penting panas, kemudian masukkan ke dalam pancinya. Setelah itu tunggu sebentar baru kita tutup. Nah, tapi kalau untuk serai usahakan jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama kita merebusnya, minyak atsirinya hilang. Malah manfaatnya jadi hilang seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa di detik-detik terakhir nih baru kita masukkan masukkan serainya itu. Gitu. Biar tetap minyak atsirinya tetap ada, nggak hilang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk yang kita mau pakai yang umbi-umbian, itu bisa diduluankan aja daripada yang lembek-lembeknya. Karena kan misalnya lebih keras ya, misalnya kayak mungkin kayak kunyit atau apa. Seperti itu. Dan kalau mau lebih instan lagi nih Nel, kan gitu ribet ya. Apalagi kan buat anak-anak Gen Z ya Mbak ya, agak ribet ya. Betul, anak-anak Gen Z kan maunya sukanya simple ya. Bisa cuma diiris-iris aja, diseduh pakai air hangat. Wah, iya. Tinggal tutup sebentar, ya 10 menit bisa langsung ini. Mau disaring dulu boleh, nggak disaring juga nggak apa-apa. Karena kan sekarang udah banyak tuh di toko-toko biasanya gelas-gelas yang udah ada penyaringannya. Oh iya betul. Nah bener ya kan, tinggal bisa langsung diminum. Jadi nggak harus direbus, bisa juga. Berarti untuk hidup sehat sangat simpel sekali ya Mbak Ica ya, tidak perlu direbus, bisa juga pakai air hangat. Betul. Iya, oke. Tinggal niatnya aja ya. Itu dia Mbak Ica ya. Iya. Kita sebagai anak muda harus mempersiapkan niat dengan sangat baik. Betul, karena kalau cuma sekedar niat, tidak akan jadi itu ya kan. Oke, tadi sudah membahas dengan tanaman obat keluarga. Betul. Tadi Mbak Ica juga nyinggung tentang acupressure ya. Betul. Nah, sebenarnya kita bahas lagi nih Mbak Ica tentang acupressure itu sebenarnya apa sih dan apa manfaatnya untuk diri kita sendiri? Oke. Acupressure. Mungkin Nela juga masih belum dengar ya, belum pernah dengar ya. Mungkin dengarnya cuma sekilas, cuma untuk detailnya kayaknya perlu pembahasan lanjut dari Mbak Ica. Oke. Acupressure. Apa sih acupressure sebenarnya gitu kan? Jadi acupressure itu suatu teknik di mana teknik ini adalah penekanan pada permukaan tubuh yang menggunakan, jadi penekanan itu menggunakan jari-jari atau alat bantu bisa, tapi yang tumpul ya. Nah, yang tujuannya ya sama untuk kesehatan tubuh juga. Kenapa kita memilih acupressure? Yang pertama, acupressure itu aman dan mudah dilakukan. Nah, yang kedua, dapat memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh, berarti bisa menaikkan imun tubuh. Yang ketiga, itu bisa mencegah sama mengatasi gangguan ringan serta memulihkan kesehatan. Perlu digarisbesarkan bahwa acupressure ini bisa mengatasi gangguan ringan. Oke, gangguan yang konteksnya ringan. Betul. Berarti kalau untuk gangguan yang berat sudah bukan ranahnya acupressure. Gitu Nela. Oh iya, itu tentang acupressure-nya sendiri. Terus ada nggak sih Mbak kondisi dari seseorang itu yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan acupressure? Tadi kan salah satunya kata Mbak Ica kalau misalnya dia kondisinya sudah tidak ringan. Betul. Selain itu ada nggak Mbak, misalnya dia sakit apakah tidak boleh pakai acupressure atau kondisi seperti apa gitu? Oke. Kondisi yang tidak dianjurkan untuk tindakan acupressure itu yang pertama adalah dalam kondisi yang terlalu lapar atau terlalu kenyang. Kenapa itu Mbak Ica? Kenapa? Kenapa terlalu lapar dan terlalu kenyang itu tidak boleh dilakukan tindakan acupressure? Karena akan bisa jadi memicu mual. Oh. Iya, karena ada beberapa titik-titik yang memang bisa memicu mual, rasa mual ya seperti itu. Terus yang kedua ada emosi juga. Jadi ketika kok emosi yang labil dapat mempengaruhi tindakan acupressure? Ya jelas, karena kita saat kita melakukan tindakan acupressure itu kita menekan pada titik dan bukan waktu yang sebentar ya. Nah, kadang mungkin bisa jadi saat itu keadaan tubuh lagi tidak bagus, akhirnya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi kekerasan di dalam situ, ya kan. Jadi memang benar-benar karena tindakan acupressure ini tidak boleh terlalu keras. Oh. Ada
batasannya juga. Ada kita bahas lah ini ya. Oh, oke. Seperti itu. Terus yang ketiga itu kondisi ibu hamil. Kenapa ibu hamil tidak boleh? Karena ada beberapa titik acupressure yang memang kalau kita lakukan penitikan-penitikan itu akan merangsang hormon-hormon tertentu, terutama pada ibu-ibu hamil yang mungkin belum waktunya untuk berkontraksi untuk melahirkan. Nah, karena ada beberapa titik yang memang pengharusan untuk yang dapat merangsang kontraksi untuk ibu hamil seperti itu. Dan yang terakhir kondisi tubuh yang sangat lemah. Itu juga pasti sudah jelas tidak boleh ya. Oh, iya. Karena kan kalau dari kondisi drop terus kita lakukan penekanan itu akan membuat pertama akan membuat badan jadi merasa lebih nyeri, lebih sakit dan perasaan tidak nyaman seperti itu. Oke. Berarti acupressure itu tadi kan penekanan titik-titik tertentu. Nah, terus habis itu ada yang harus diwaspadai, misalnya kalau kondisi lapar tidak boleh dilakukan acupressure. Terlalu lapar. Nah, untuk penekannya itu sendiri, apakah punya efek samping, Mbak? Misalnya kejangkah atau pingsankah? Dan kondisi efek samping seperti apa yang perlu diwaspadai dan perlu merujukan ke dokter? Oke. Kalau untuk efek samping sebenarnya sangat jarang terjadi ya, kecuali memang dia penekanannya itu benar-benar tidak sesuai dengan anjuran ya kan. Karena kan memang untuk penekanan acupressure itu ada anjuran-anjurannya juga. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah pertama shock atau pingsan, itu bisa. Kedua kejang otot. Yang ketiga bengkak atau memar seperti itu. Karena kalau kejang otot mungkin dia terlalu keras. Kalau misalnya memar terlalu keras menekannya itu akan memunculkan memar di tubuh kita gitu. Berarti 3 efek samping tadi yang harus diwaspadai ya Mbak ya. Betul. Dan harus perlu rujukan untuk pemeriksaan ke dokter. Iya. Oke. Untuk kontraindikasi atau keadaan yang tidak dianjurkan untuk acupressure itu seperti apa sih Mbak? Ada yang sakit apakah atau seperti apakah? Jadi kan tadi ada indikasi untuk acupressure ya kan, yang ini kontraindikasinya. Kontraindikasinya itu yang pertama, yang kita tidak boleh lakukan itu pada pasien gawat darurat. Jelas tidak mungkin ya, karena kalau sudah gawat darurat otomatis kita akan langsung arahkan dia ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya kan, itu harus. Yang kedua, kasus yang perlu dengan pembedahan. Itu juga jelas tidak boleh. Yang ketiga, kondisi saat penyakit infeksi atau mungkin penyakit hubungan seksual. Karena apa? Itu juga gampang sekali menularkan ke yang menekan titik acupressure. Karena kan walau kita tidak pernah tahu ya namanya penyakit yang menular itu akan menular melalui seperti apa, tapi tetap kita lebih menjaga gitu kan. Terus yang ketiga itu ada kalau dia ada kelainan pembekuan darah, itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua, yang terakhir itu kalau misalnya ada daerah luka terbuka. Kalau daerah luka terbuka sebisa mungkin kita harus hati-hati karena luka terbuka itu akan rentan dengan infeksi. Oh iya betul. Ya kan? Kalau salah-salah infeksi malah lukanya semakin parah. Belum lagi kalau dia ada komplikasi misalnya seperti ke arah diabetes, seperti itu yang akan menyulitkan untuk penyembuhan lukanya, itu juga harus diperhatikan. Seperti itu. Oke. Mbak Ica, ini tadi kan udah bahas tentang pemanfaatan toga dan acupressure. Nah, untuk toga dan acupressure ini misalnya Mbak Ica bisa nggak kasih contoh-contoh pemanfaatannya itu seperti apa? Misalnya sakit kepala kah? Sakit sembelit kah? Sakit apa kah? Mungkin bisa dicontohin ke teman-teman salah satu teknik untuk acupressure-nya itu sendiri. Di sini ada beberapa aja yang saya akan mungkin contohkan. Minimal 3 kali ya Mbak Ica. Boleh. Yang mungkin Ella sering insomnia, amnesia dong. Amnesia hilangatan dong ya. Dong. Insomnia ya Mbak Ica ya. Mungkin Ella sering insomnia. Ya mungkin bisa dikatakan sedikit sering. Oke. Nah, untuk insomnia sendiri kita punya ramuannya juga nih. Ramuan dan titik acupressure-nya. Kalau untuk ramuannya pakai apa sih gitu ya kan? Nah, kalau untuk ramuannya kita bisa menggunakan pertama yang namanya kita bisa pakai biji pala.
Biji kedua pala. pakai madu, ketiga air panas. Untuk takarannya, kalau untuk biji palanya itu kita pakai 1/5-nya aja. Jadi kira-kira dikit banget loh itu ya kan? Oh, iya. Dikit banget. Dan madunya 1 sendok makan. Air panasnya 3/4 cangkir. 1 cangkir itu kan 250 mili ya. Kalau kita Iya. bilang gelas belimbing. Iya, betul. Nah, itu bisa 3/4 cangkir. Kenapa? Kok banyak banget? Karena nanti kan dia akan menyusut tuh. Nah, waktu kita rebus kan dia akan menyusut tuh. Pasti akan jadi sedikit. Nah, kalau kita pakai yang dari awal sedikit, pas menyusut udah habis dong. Oh, Ya iya. kan? Seperti itu. Nah, jadi bisa pakai biji pala, madu sama air, terus direbus, ditumbuk sedikit. Kemudian itu nggak perlu bisa direbus, bisa diseduh ya. Kalau mau direbus boleh, tapi kalau misalnya mau praktisnya diseduh aja. Jadi tinggal diseduh, kemudian tambahkan madu. Madu tuh fungsinya untuk menghilangkan bau-bau dari palanya. Jadi menambahkan rasa manisnya juga, tapi manis alami kan dari Iya. madu seperti itu. Bisa diminum 1-2 kali sehari. Oh, iya. Gitu. Kalau untuk acupressure-nya, Iya, mungkin betul. Nela bisa ikut deh Oke. lihat ya kan. Siap. Jadi kita bisa pertama tangan nih. Mm-mm. Kita pilih 3 dari pergelangan tangan. 3 segini. Yes. Terus tekan set di sini. Oh, di sini langsung. Ya. Untuk penekanannya sendiri, penekanan tuh nggak boleh keras. Jadi dari mana sih kita tahu penekanan terlalu keras? Dari kuku kita. Pastikan dari kuku itu nggak sampai putih-putihnya kelihatan ya. Putih-putihnya kalau kita nekan ya. Putih-putihnya itu tidak boleh lebih dari 1/4. Tidak boleh lebih dari 1/4 atas. Jadi cuma segini doang. Lihat. Cuman 1/4 aja. Oh, iya. Oke. Nah, ya kan? Nggak sakit kan? Enggak. Nah, ini boleh ditekan 15-30 kali. 15 kali itu kalau untuk anak kecil. Kalau untuk dewasa 30 kali. Jadi bagaimana caranya? Boleh diputar-putar. Tuh, boleh. Boleh ditekan, lepas. Tekan, lepas. Boleh juga ditekan, hitung 1, 2, 3, 4, lepas lagi. Diputar-putar boleh, ditekan tekan lepas juga boleh. Gitu. Okay. Dan bukan cuma sekali. Jadi kalau misalnya masih belum ngantuk, tekan aja lagi, ya kan, sambil lama-lama pasti kerasa. Pertama mungkin karena kerasa capek juga ya nekan ya. Terus yang kedua mungkin bisa terasa efeknya juga dari situ ya kan. Nah, terus titik yang kedua di mana? Titik yang kedua itu adalah daerah sini. Nih, cari yang ada cekungannya. Jadi pas di sini nih ada cekungannya nih kan? Ini ada lekungan. Itu boleh kita tekan seperti tadi. Hitungannya 15 kali sampai 30? Ya, untuk dewasa 30 kali, kalau untuk anak-anak 15 kali. Seperti itu. Boleh diputar atau ditekan lepas, tekan lepas. Betul, seperti itu. Itu 2 titiknya. Oke, terus yang ketiga, titik yang kita begini, boleh begini, cari gunungan itu yang paling tinggi, lihat ada di sini. Oh ya, ini. Ya, oke. Lipatan antara jempol dan telunjuk kita boleh tekan seperti ini. Tekan. Ini namanya titik dewa. Kenapa dibilang titik dewa? Karena penyakit apapun itu bisa dari sini penekanannya, gitu. Bisa meningkatkan imun tubuh, bisa mengurangi kadang mah juga bisa. Dan salah satunya yang bisa mengatasi sulit tidur seperti itu. Oke, selanjutnya itu untuk mengurangi mual dan muntah. Untuk mengurangi mual dan muntah juga ada ramuannya nih, Nel. Oh ya. Jadi ramuannya itu bisa menggunakan jahe merah ataupun jahe putih, terus gula merah sama air. Oke. Nah, untuk jahe merahnya bisa takarannya 2 ibu jari. Oke, 2 ibu jari. 2 jempol. 2 jempol orang yang sakit ya, Mbak Betul. Ica ya. Gula merah secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena gula merah itu hanya untuk sebagai pemanis ataupun penghilang rasa pedas dari jahenya. Oh iya betul. Terutama untuk anak kecil, ya kan anak kecil itu pasti nggak tahan ya merasa jahe yang pedas-pedas. Kalau ada gula merahnya kan biasanya mereka lebih mau mencoba lah setidaknya. Airnya 1,5 gelas aja. 1,5 gelas. Nah, kalau untuk kali ini bisa dididihkan. Jadi dididihkan, jahenya boleh dipotong, boleh memarkan, digeprek gitu boleh? Digeprek boleh, mau digeprek, mau dipotong boleh. Kemudian habis itu masukkan ke dalam air mendidih, rebus sebentar, baru diminum.
Seperti itu. Biasanya tuh mual dan muntah ini bisa kita pakai kalau kita mau berangkat berpergian yang mungkin suka mual muntah di perjalanan, boleh pakai ini. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya ibu hamil juga bisa, tapi agak tidak disarankan sih, agak kurang disarankan. Karena kan takutnya memicu sesuatu di dalam ya. Iya. Terus untuk acupressure-nya masih sama seperti yang tadi. 3 jari di bawah lengan. Iya. Betul. Baru langsung set. Ya, oke. Penekanannya sama, bisa ditekan, bisa diputar, bisa ditekan lepas. Sip, seperti itu kayak tadi ya. Terus titik yang kedua di mana? Boleh di tengah-tengah perut. Kalau kita bilang di tengah-tengah ulu hati ya. Itu boleh. Jadi boleh diputar. Ada di situ ada tulang rusuk ya. Yang di tulangnya itu sternum kalau kita bilang. Tulang-tulang di tengah-tengah situ, tulang-tulang di antara tengah-tengah ulu hati kita, itu boleh ditekan. 1, 2, 3, 4 sampai 30 kali. Ya berarti untuk hitungannya sendiri sama ya Mbak Ica ya, semuanya 30 ya. Betul. Kalau untuk orang dewasa ya. Terus yang selanjutnya, mengurangi sakit kepala. Nah, ini nih Mbak Ica, ini kayaknya ya. Kenapa sakit kepala, Mel? Tidak tahu, karena tiba-tiba sakit kepala aja. Tidak tahu. Karena itu sudah banyak sekali faktornya. Oke. Sakit kepala ini adalah sakit yang paling sering terjadi ya. Mau semua kalangan, mau itu anak kecil, mau itu remaja, dewasa, orang tua pun sering sakit kepala. Sakit kepala. Nah, apa sih ramuannya sakit kepala? Untuk ramuannya sakit kepala itu kita bisa menggunakan bawang putih. Bawang putih, oke. Bawang putih sama daun pegagan. Kalau mungkin Ella pernah lihat daun pegagan itu dia tanaman liar. Jadi tapi dia mudah didapatkan nggak Mbak? Mudah kalau tahu bentukannya. Jadi bentukannya itu nanti mungkin bisa kita lihatin, kita tampilkan di layar ya, daun pegagan ya. Jadi daun pegagan itu sebenarnya kita sering lihat, cuman kita sering abaikan karena kita merasa itu adalah rumput-rumput tidak bermanfaat. Ya, padahal sebenarnya manfaatnya banyak ya. Pegangan itu banyak banget manfaatnya, bukan cuma ini aja ya. Jadi bisa pakai bawang putih, pegagan, dan air. Bawang putihnya berapa? Cukup 1 siung. 1 siung. 1 siung itu 1 biji ya. Iya. Terus itu pegagannya 1 jumput. 1 jumput. Sip. Oke. Terus kalau untuk airnya cukup 1,5 gelas. Airnya 1,5 gelas. Direbus juga? Ini direbus. Boleh dimemarkan, boleh dirajang, dipotong, boleh. Terus setelah itu dididihkan 10-15 menit dengan api kecil. Ini bisa diminum 3 kali sehari. Minumnya dikit-dikit tapi cuma sepertiga gelas aja. 3 kali sehari seperti itu. Kalau untuk titiknya di mana? Titiknya itu ada di dekat pelipis kita. Boleh dilihat dekat pelipis. Ya, kita kan sering ya kadang aduh sakit kepala. Bener ternyata titiknya emang di situ gitu. Aduh sakit banget kepala gitu kan. Nah, tinggal kita benerin aja nih titiknya. Udah begini, boleh kita putar, boleh kita tekan, boleh kita tahan. Ya. Nah, itu boleh 15 sampai 30 kali sesuai dengan usianya ya. Nah, seperti itu. Terus titik yang kedua di mana? Ada di belakang kepala. Boleh kita mungkin gini aja. Di belakang telinga ya Mbak Ica? Atau di mananya? Lebih tepatnya di belakang sini nih. Ada tulang menonjol 2 pas di belakang leher kita. Ada di situ. Itu boleh ditekan. Ya. Tuh. Hitungannya sama 15 sampai 30. 15 sampai 30 kali. Seperti itu. Nah, itu ada 3 sakit. Ada 3 yang bisa kita terapkan. Tiga keluhan yang bisa diobati dengan toga dan acupressure. Tadi lengkap banget ya Mbak Ica, itu keluhan-keluhan yang biasanya dihadapi semua orang. Dari sakit kepala, baru habis itu mual muntah, gitu ya. Susah tidur. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak ini susah tidurnya karena main game mungkin ya. Iya, sekarang kan lagi musim banget ya main game ya. Nah, itu bisa tuh kalau misalnya mau daripada main game ya kan, mending pencet-pencet deh biar kamu tidur gitu ya kan. Nah, pencet-pencet biar gampang tidur gitu. Oke. Mbak Ica, pembahasan kita hari ini
Sangat menarik menurut Nela ya. Ya. Heeh. Karena yang dari awalnya nggak tahu apa-apa tentang tanaman toga dan acupressure ini sendiri, jadi makin tahu nih sebenarnya toga dan acupressure itu banyak sekali manfaatnya gitu. Benar. Dan untuk tanaman-tanaman obatnya sendiri sangat mudah kita dapatkan. Betul. Kalau misalnya nggak bisa ngerebus, udah diseduh aja bisa gitu ya. Betul. Kalau misalnya sakit kepala, udah pakai toga sama acupressure aja yang diajari sama Mbak Ica tadi. Hitungannya perhatikan 15 sampai 30 kali. 15 untuk anak kecil, untuk yang dewasa 30 kali. Betul. Iya. Mungkin Mbak Ica nanti bisa ya dibuat linknya untuk detail ramuan penyakit ini, terus habis itu titik untuk acupressure-nya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa ngeklik linknya di situ, terus bisa tahu detailnya seperti apa. Bisa dong. Nanti Iya. kita akan usahakan ya agar memudahkan penonton-penonton untuk mengikuti ya kan, mengikuti ramuan seperti apa, titik acupressure yang seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita bisa back to nature. Wah, agak keren nih kita back to nature gitu kan. Karena jangan salah, ya dengan kita sering-sering meminum ramuan-ramuan seperti ini juga perlahan kita akan mengurangi juga minum-minum obat kimia ya. Karena kan bukan yang tidak boleh dianjurkan, cuman minum obat kimia itu boleh ya teman-teman. Minum obat kimia tetap boleh dan tetap, tapi ingat apa? Satu, tidak boleh beli sembarangan. Jadi harus tetap konsultasi ke dokter. Dan itu harus dengan resep dokter. Bukan kita beli sembarangan, kita sakit kepala nih, ke apotek tinggal beli ini. Nah, itu yang berbahaya ya, karena kita tidak tahu apakah obat itu sudah betul atau belum. Dan namanya obat apapun ya, mau itu obat dari toga ataupun obat dari bahan kimia, tetap ada efek sampingnya. Kalau kita pakai tidak sesuai dengan anjuran seperti itu. Oke, Mbak Ica, ditunggu ya Mbak Ica untuk link detail toga dan acupressure-nya. Oke, Nel. Oke, teman-teman. Hari ini sangat menarik. Terima kasih Mbak Ica waktunya hari ini. Sama-sama. Teman-teman sehat-sehat semuanya. Sekian dari kami, Nela dan Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.